Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Mana kabarnya? Sehat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa berdoa, klik subscribe, like, comment, and share ya. Untuk materi yang pertama, anak-anak harus mempelajari KD 3.1, yaitu memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. 2. Siswa dapat menjelaskan prosedur pemrograman berorientasi objek. Ketiga, siswa dapat menjelaskan perbandingan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman struktural. Keempat, siswa dapat mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, apa itu PBO? Ada yang sudah tahu? PBO, pemrograman berorientasi objek. Pengertian dari PBO adalah pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Jadi, semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam yang namanya kelas-kelas dan objek-objek. Dalam PBO ada komponen utama yang harus anak-anak ketahui. Ada 3, yang pertama adalah kelas, kedua metode, dan yang ketiga adalah objek. Ya, kelas, metode, dan objek. Apa itu kelas? Pengertian dari kelas adalah sesuatu yang mempunyai data. Ya, di situ mempunyai sifat, fungsi atau kelakuan atau metode dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Kelas juga bisa dikatakan sebagai blueprint dari suatu objek. Misalnya, kelas kendaraan. Ya, ada kelas kendaraan. Dalam kelas kendaraan itu ada yang namanya objek mobil, ada objek sepeda motor, ada objek lagi becak, ya. Ada kereta, ada bis, ada pesawat, dan lain sebagainya. Deklarasi kelas di dalam pemrograman berorientasi objek, terutama dalam pemrograman Java. Nanti kita akan menggunakan Java dalam codingnya. Itu ada seperti ini, kelas, nama kelas, kemudian ini diisi deklarasinya. Contoh, nah, di sini ada kelas kendaraan, ada kelas hewan. Dalam kelas hewan itu ada objek-objek. Kalau tadi kelas kendaraan itu objeknya mobil, kereta, ada sepeda motor, dan lain sebagainya. Untuk kelas hewan itu ada objek juga. Contohnya kucing, anjing, ada sapi, ada burung, ular, dan sebagainya. Atribut. Nah, ini ada atribut. Apa itu atribut? Atribut merupakan ciri-ciri yang melekat pada suatu objek atau kelas. Atribut itu dia selalu melekat pada objek atau kelasnya. Contohnya,
Yang paling sederhana adalah atribut dari siswa. Siswa berarti di situ ada nama siswa, ada NIP, ya, NIPD, ya, NIS atau NIPD, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada umurnya. Itu merupakan atribut-atribut dari suatu objek. Deklarasi dari atribut, di situ ada access modifier, kemudian ada tipe datanya, kemudian nama variabel dan nilai value. Contoh atribut. Contoh atribut yang ada pada kelas kendaraan adalah ada roda, ada kemudi, kemudian metode. Apa itu metode? Pengertian dari metode adalah operasi dari suatu objek atau kelas, atau yang dikatakan sebagai behavior atau perilaku. Dia bisa apa sih? Berlari, bergerak, membelok, berbicara, itu merupakan suatu metode. Deklarasi dari metode adalah access modifier, tipe data, kemudian nama metodenya. Contohnya, contoh metode yang ada pada kelas kendaraan adalah maju, mundur, berhenti, ya. Itu merupakan perilaku dari kendaraan atau metode dari kendaraan atau behavior, ya. Metode, behavior, perilaku itu sama, ya, hanya istilahnya saja yang berbeda. Kemudian ada access modifier. Access modifier digunakan untuk memberi hak akses kelas maupun metode. Access modifier nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Tipe data. Anak-anak tentu sudah belajar yang namanya tipe-tipe data di kelas 10, ya. Masih ingat di pemrograman dasarnya dulu ada tipe-tipe data apa saja? Nah, di sini menjelaskan apakah variabel tersebut bertipe string, integer, double, dan sebagainya. Anak-anak harus pelajari itu lagi. Kemudian ada nama metode, merupakan sebutan atau definisi metode tersebut. Nama metodenya apa? Yaitu tadi maju, mundur, berhenti. Umumnya metode selalu diakhiri dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Kemudian metode juga bisa berisi parameter jika diperlukan. Contoh, public void get warna. Nah, ini merupakan contoh dari metode public void get warna. Objek. Apa itu objek? Objek adalah instan dari sebuah kelas. Nah, perwujudan, instan adalah perwujudan. Objek merupakan perwujudan dari kelas. Objek berisi semua variabel dalam kelas. Jadi objek-objek itu mempunyai variabel yang sama, yang sesuai dengan kelasnya. Kemudian objek bisa dikatakan kalau dalam dunia nyata, objek itu merupakan suatu benda yang nyata, dapat yang bisa dilihat dan diraba atau dipegang. Instansiasi objek. Instansiasi objek atau pembuatan objek mendeklarasikan variabel yang digunakan sebagai referensi ke objek dari kelas bersangkutan. Contoh dari objek. Contoh objek yang ada kelas kendaraan yaitu tadi seperti becak, sepeda motor, mobil, bis, kereta, dan sebagainya. Contoh objek dari hewan, ada kucing, ada burung, ada ular, dan sebagainya. Konsep PBO. Nah, ini adalah intinya. Dalam konsep PBO, anak-anak mengenal yang namanya konsep PBO itu ada 3. Selain tadi yang objek, metode,
Kemudian ada kelas, ini anak-anak juga harus pelajari yang namanya enkapsulasi atau encapsulation. Kemudian ada yang namanya pewarisan atau inheritance. Kemudian ada polimorfisme atau polymorphism. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut dari bab-bab berikut ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, nanti akan ada tugas selanjutnya, bisa kalian lihat di Google Classroom kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.